Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan hasil program CLTS kami, yaitu Bandung Weather News. Sebelum menjelaskan, izinkan kami untuk memperkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Hadian Najri Haris. Nama saya Meta Mahyarani. Nama saya Novia Rinanti Robinson. Berikut penjelasan mengenai Bandung Weather News. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan spesifikasi yang kami gunakan dalam program, yaitu dibuat dengan menggunakan publish subscribe, di mana mekanisme komunikasi publish subscribe ini merupakan komunikasi tidak langsung, di mana komunikasi terjadi antara entitas dalam sebuah sistem terdistribusi melalui sebuah perantara antara pengirim dan penerima. Terdapat 3 entitas utama pada model komunikasi ini. Yang pertama yaitu broker sebagai perantara, yang kedua yaitu publisher sebagai penyedia data, dan yang ketiga yaitu subscriber sebagai pihak yang membutuhkan data. Kemudian komunikasi antara publisher dan subscriber terjadi secara asinkron, yang artinya komunikasi tidak terjadi secara langsung tetapi melalui perantara yaitu broker, sehingga antara publisher dan subscriber tidak perlu saling mengetahui dan berhubungan secara langsung. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang MQTT. MQTT adalah protokol yang menggunakan TCP/IP dan mempunyai ukuran paket data yang low overhead yang kecil. Keuntungan dari MQTT adalah sumber pengiriman data atau publisher dan penerima data atau subscriber tidak saling mengetahui karena ada broker. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai Mosquito. Mosquito merupakan layanan broker gratis yang merupakan salah satu tools dari MQTT Tools. Mosquito ini berfungsi untuk menyimpan data yang dikirimkan dari publisher atau subscriber. Jadi posisi di sini itu Mosquito itu sebagai server. Nah, Mosquito ini untuk menginstalnya, pertama-tama Mosquito ini di-download dari eclipse.mosquito.org, terus melakukan penginstalan di Windows seperti biasa. Yang kedua, lakukan penginstalan melalui CMD dengan memasukkan query yaitu Mosquito minv. Setelah terinstall, Mosquito akan memunculkan keterangan yaitu port sebesar 1883. Setelah Mosquito aktif, dia akan melakukan request connect kepada klien. Nah, setelah itu klien akan mengirimkan yang bernama connect acknowledge, yang berartikan dia meminta koneksi dari server. Setelah itu Mosquito sebagai broker akan mengirimkan subback yaitu subscriber acknowledge. Spesifikasi yang kami gunakan pada program ini adalah program ini menggunakan bahasa pemrograman yaitu Python. Program ini juga menggunakan MQTT. Lalu program ini melibatkan publisher dan subscriber, di mana publisher akan mempublish data berupa temperatur atau suhu kota Bandung. Lalu subscriber akan menangkap data yang telah dipublish oleh publisher dan akan menghitung rata-rata dari ketiga suhu dari alamat yang berbeda tersebut. Saya akan menjelaskan arsitektur jaringan yang digunakan dalam program kami. Program kami menggunakan jaringan WAN. Kenapa menggunakan jaringan WAN? Karena jaringan WAN ini bersifat luas dan dapat dipastikan bahwa data yang dikirimkan 100% sampai ke subscriber ataupun publisher. Jaringan WAN ini bersifat luas sehingga pengiriman data dapat menjangkau negara ataupun benua. Fungsi dari jaringan WAN ini yaitu mengintegrasi jaringan LAN, mempercepat pengiriman, meningkatkan efisiensi pengiriman data, dan menghindari kebocoran data. Kelebihan dan kekurangan dari jaringan WAN. Kelebihan dari jaringan WAN yaitu jaringan ini bersifat luas sehingga dapat terkoneksi dari antar benua. Yang kedua, jaringan WAN ini tidak memakai kabel atau jadi rentan kerusakannya sangat ringan. Sedangkan kekurangannya dalam hal maintenance cenderung jaringan WAN ini memerlukan biaya yang sangat mahal. Berikut saya akan menjelaskan mengenai source code dari Bandung Weather News. Yang pertama saya akan jelaskan yaitu publisher.py.
Yang pertama-tama kita lakukan yaitu mengimport PAHO MQTT yang merupakan protokol broker yang akan digunakan. Yang kedua itu mengimport request yang digunakan untuk mengget data dari API yang dimasukkan. Yang ketiga kami mengimport time. Time ini digunakan untuk melakukan penjadaan waktu dan pengiriman data. Selanjutnya kami mengimport datetime yang digunakan untuk menampilkan data sesuai tanggal yang diambil. Selanjutnya kami menginisialisasikan nama broker yaitu mosquito.org. Selanjutnya kami membuat klien baru yang bernama P2. Untuk selanjutnya kami melakukan pengambilan data suhu. Pengambilan data suhu ini dilakukan dengan menggunakan metode request.get yang memasukkan link API-nya. Setelah mendapatkan datanya, kami akan bentuk ke dalam JSON. Untuk data suhu dari weather sensor yang kedua, kami mengambil API dari weatherbit.io. Untuk pengambilan data hampir sama dengan data suhu yang pertama, yaitu kami mengambil dari link API dan membentuk ke dalam JSON. Untuk data suhu yang ketiga, jalan pengambilan data sama dengan yang lainnya, yaitu menggunakan alamat API dan membentuk ke dalam JSON. Setelah mendapatkan data dalam JSON, kami mengolahnya dalam method main. Dalam method main ini, data yang akan dikelompokkan sesuai dengan suhu kota yang diinginkan. Suhu kota yang kami inginkan yaitu kota Bandung. Untuk mengirim data suhu tersebut, kami membuat metode print suhu. Di print suhu ini kami akan mengolah data yang pertama dari suhu yang pertama yang dari link API Open Weather Map. Di link suhu pertama ini kami akan menampilkan suhu kota Bandung pada sensor pertama. Nah, yang kedua ini kami akan mengambilkan suhu pada sensor yang kedua dan yang ketiga, dan yang ini akan menampilkan suhu kota Bandung yang ketiga. Setelah mendapatkan suhu, data suhu tersebut akan dikirim ke dalam subscriber dan akan dihitung rata-ratanya. Kemudian saya akan menjelaskan source code dari subscriber.py. Pada subscriber.py hampir sama dengan struktur code yang ada di publisher. Pertama-tama kami mengimport PAHO MQTT sebagai protokol broker yang akan kami gunakan. Yang kedua, import time. Import time ini digunakan untuk penjadaan waktu menerima data dari publisher. Yang ketiga, kami mengimport datetime yang digunakan untuk menampilkan data sesuai tanggal yang diterimanya. Selanjutnya kami membuat metode onMessage. Di metode onMessage ini kami akan mengolah data dari subscriber berupa data suhu yang akan kami hitung rata-ratanya di sini, dan kami akan bagi dengan 3 karena kami mengambil data suhu dari 3 sensor. Setelah itu kami akan mengeprintnya sesuai format yang ada, yaitu suhu kota Bandung pada tanggal sekian jam sekian. Berikutnya hampir sama, kami mendefinisikan nama broker yaitu mosquito.org. Kami membuat klien dengan mqtt.client p1. Nah, selanjutnya kami melakukan connect kepada broker yang nama broker kami itu mosquito.org. Dan yang paling penting itu kami melakukan subscribe terlebih dahulu kepada topik yang ingin kami tampilkan, yaitu suhu pada publisher. Selanjutnya, kami akan melakukan demo dari program yang telah kami buat, yaitu Bandung Weather News. Di sini akan terlibat yaitu publisher, subscriber, dan juga broker sebagai perantaranya. Yang pertama yaitu subscriber harus dalam kondisi aktif.
Selanjutnya dari sisi publisher yang akan mengirimkan 3 data suhu yang tersedia oleh 3 layanan API yang terdaftar dalam program. Dari sisi publisher akan mengirimkan 3 data suhu yang terambil dari 3 API yang tersedia, yang sudah terdaftar dalam program. Dengan cara di sini publisher sebagai penyedia 3 data suhu akan mengirimkan 3 data suhu dari 3 API yang berbeda. Dan sisi subscriber sebagai penerima data akan menerima 3 data suhu ini lalu memprosesnya untuk menghitung rata-ratanya dengan cara menjumlahkan keseluruhan dari 3 data suhu ini lalu dibagi dengan 3 yang akan menghasilkan 1 data suhu. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada tutur kata yang salah. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan hasil program COTS kami, yaitu Bandung Metro Map. Salah cuy.